Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 2. Namun alangkah baiknya sebelum kita membahas bab 2 ini, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2 yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Ya, tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Adapun tujuan dari pembelajaran di bab 2 ini, yang pertama, dapat memahami konsep interaksi sosial. Yang kedua, dapat memahami pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Dan yang ketiga, dapat memahami konsep lembaga sosial. Nah, di bab 2 ini kita juga akan membahas tentang interaksi sosial, kemudian pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dan lembaga sosial. Nah, terkait dengan interaksi sosial, ada banyak hal yang akan kita bahas. Ya, di antaranya ada pengertian, syarat-syarat, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Sesudah itu, kita akan membahas tentang pengertian, jenis, dan fungsi lembaga sosial. Nah, poin yang pertama yaitu kita akan membahas poin A ya, tentang interaksi sosial. Yang pertama ada pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau hubungan sosial berupa aksi saling memengaruhi. Aksi ini dapat terjadi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Nah, kemudian di sini ada gambar ya. Nah, gambar-gambar ini tuh adalah kegiatan yang disebut interaksi sosial ya, sebagaimana kita pelajar itu ketika di sekolah kita bertemu dengan teman-teman dan guru, dan juga kalian ketika istirahat juga mungkin mengobrol dengan bermain dengan teman-teman. Nah, itu disebut tentang interaksi sosial. Kemudian menurut Soejono Sukanto, interaksi sosial didasarkan berbagai faktor. Antara lain ada faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Nah, ini ya faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Ada imitasi. Nah, imitasi ini adalah tindakan meniru orang lain. Contohnya itu seorang anak akan meniru orang dewasa yang menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan. Itu contoh dari imitasi. Kemudian ada identifikasi. Identifikasi ini merupakan keinginan seseorang untuk menjadi seperti orang lain seutuhnya atau meniru secara keseluruhan. Contohnya nih, seorang anak yang mengidolakan ibunya. Ia berusaha mengidentifikasi dirinya seperti ibunya karena ia menganggap sikap, perilaku, dan nilai yang dimiliki oleh sang ibu merupakan tipe ideal si anak. Kemudian ada sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikapnya dan diterima oleh orang lain. Contohnya nih, seorang guru mengatakan kepada siswanya agar rajin belajar sehingga prestasi belajarnya menjadi baik. Kemudian ada simpati. Simpati merupakan kondisi kepedulian seseorang kepada orang lain. Ya, contohnya nih, ketika ada tetangga kita yang sedang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihannya atau berusaha membantunya. Kemudian ada empati. Empati merupakan simpati yang mendalam terhadap orang lain yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Dengan kata lain, kita memosisikan diri kita itu pada orang lain. Contohnya seperti seorang pria jatuh sakit karena membayangkan tabrakan yang telah menewaskan anggota keluarganya. Itu contoh dari empati. Kemudian poin selanjutnya ada syarat-syarat interaksi sosial. Nah,
Ada beberapa yang berpendapat bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat. Ya, yang pertama ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antar satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Yang pertama ada antar individu dan kelompok, dan yang ketiga antar suatu kelompok dan kelompok lainnya. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Terdapat 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Kemudian poin 3, ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, menurut Joan Gillin dalam Sukanto 2015, interaksi sosial berlangsung dalam 2 jenis proses sosial, yaitu ada proses asosiatif atau penyatuan dan disosiatif atau pemisahan. Nah, ada proses-proses asosiatif, ya, meliputi ada kerjasama, kemudian akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ya, yang pertama ada kerjasama. Ya, kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ya, itu pengertian dari kerjasama. Kemudian ada akomodasi. Ya, akomodasi merupakan cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Ya, kemudian ada asimilasi. Nah, asimilasi merupakan cara-cara mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian yang terakhir ada akulturasi. Nah, akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Nah, kemudian poin B ada proses disosiatif, ya, dibedakan menjadi 3 bentuk nih. Yang pertama ada persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Ya, yang pertama ada persaingan. Nah, persaingan adalah perjuangan berbagi pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian dalam persaingan juga ini ada dua tipe persaingan. Yang pertama ada bersifat pribadi dan non pribadi. Ya. Kemudian yang dalam persaingan non pribadi ini pihak yang bersaing bukanlah individu melainkan kelompok. Contohnya persaingan antar dua kesebelasan sepak bola nih untuk menjadi juara, dan persaingan para partai politik untuk memenangkan pemilu. Kemudian ada kontravensi. Ya, kontravensi ini ditandai ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian dan keraguan atas kepribadian seseorang. Kemudian yang terakhir ada pertentangan. Nah, pertentangan ini atau konflik merupakan usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Nah, konflik ini dapat terjadi antara lain akibat perbedaan antar individu, ya. Jadi perbedaan antar pendapat, kebudayaan, kepentingan, dan juga perubahan sosial. Nah, pertentangan ini memiliki berbagai bentuk, antara lain pertentangan pribadi, rasial, antar kelas sosial, politik, dan internasional. Kemudian pertentangan tersebut juga dapat mengakibatkan timbulnya keretakan, ya. Kemudian juga timbulnya ada perseteruan antar kelompok, kehancuran harta benda, dan sampai jatuhnya korban jiwa. Nah, mungkin cukup sekian materi pada pembahasan bab 2 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.